Tuh bokap udah duduk di situ. Ya kalau orang bilang udah wiritan ya, udah baca doa di belakang pintu, posisi duduk bersila. Bokap bilang jangan keluar. Oh. Loh, lah kenapa? Tadi itu ada tangan anak kecil mau masuk di kamarnya si Fos lewat jendela, mau ngecek siapa, nggak usah keluar, dilihat dari jendela. Di depan tuh apa? Ternyata sebelum kejadian itu bokap itu ngerokok di depan dia di teras itu di halaman, duduk di situ. Bokap dengar suara dentuman. Jadi rumah gue kan di Brumnas gitu. Jadi yang rumahnya Ada depan. aja ada padapan gitu, Ya, sama mepet ya. agak mepet dan sama tetangga sebelah itu satu tembok. Ya. Ya kan seperti itu kan. Nah itu kan bokap lagi ngerokok dengar suara dentuman dari jalan gang itu kan, Depan rumah. Itu aku tahu cerita itu dari nyokap kan. Dari almarhumah nyokap. Nah itu tahu cerita itu dari almarhumah nyokap. Si almarhum bokap itu dengar suara dentuman kenceng, terus tiba-tiba dia lihat ke depan rumah. Jadi rumah tetangga yang di depan itu di atas atap itu udah kayak sepasang mata, tapi ada banyak tuh. Sepasang mata tapi jumlahnya banyak. Kalau bokap bilang itu ada 14 bulatan. Berarti kan kalau sepasang itu berarti 7 kan. Sepasang mata ini dalam bentuk mata aja atau bulat merah. jadi Bulat merah kayak mata bulat merah gitu. Cuman kenapa bokap bisa berinisiatif bahwa itu mata, karena kayak ada kedipannya juga. Tujuh Berarti tujuh pasang mata di atas. Ngapain? Nah itu kan bokap langsung masuk tuh, nggak tahu tuh. Bokap tiba-tiba habis dengar dentuman itu dia lihat 7 pasang mata di rumah tetangga, di atap rumah tetangga itu. Bokap langsung masuk, nutup pintu, bokap langsung ambil air wudhu, langsung duduk di belakang pintu. Waktu itu di genteng tetangga depan rumah. Dan itu mau ke rumah sini atau yang cuma posisi ngadepnya ke rumah gue. Oh. Semua. Nah waktu itu terus akhirnya nyokap coba disuruh sama bokap diintip lewat jendela ruang tamu, diintip lah sama nyokap. Di situ nyokap kaget karena apa? 4 sosok di bawah di jalan, udah di jalan itu. Yang 3 sosok di atap tetangga. Dan yang 4 sosok ini kayak ya sama bentuknya, cuman lebih kecil. Yang di atas itu sosoknya lebih gede-gede, hitam, bertari. Dan waktu itu nyokap sempat kaget, bilang sama bokap, "Pak, kok ada genderuwo sih?" Ups, gue keceplosan. Kok ada gen? Nah, gen, kok ada gen sih? Itu yang namanya gen seperti itu. Nyokap terus bilang gitu, terus akhirnya nyokap lari ke kamar lagi. Di situ karena nenek manggil nyokap kan. Nyokap ke arah kamar, nenek tanya, "Ada apa kok rame-rame di ruang tamu?" "Gak apa-apa kok, gak apa-apa." Ya udah. Selang berapa jam gitu, terus nyokap kan udah mulai ngantuk. Dia pamit mau ke kamarnya. Dia pulang ke kamar. Dia masuk ke kamarnya nyokap sama bokap kan. Bokap masih di belakang pintu. Masih di situ. Masih di situ kan. Nah, sampai waktu itu jam tengah malam, jam 1:30 mungkin. Waktu itu gue tahu kalau itu 1:30 karena dari nenek yang ngasih penjelasan secara langsung ke gue kalau itu 1:30. Jadi ceritanya waktu 1:30 itu gue tiba-tiba kebangun dan gue denger nama gue dipanggil dari arah luar. Benar.
Jadi dari setengah 11 sampai setengah 2 itu tetap di depan itu. Ya kemungkinan sosok itu masih di depan. Dan untuk apa namanya? Kok nggak masuk, kenapa itu ya? Ya karena bokap itu tadi kan Oh, ya, karena bokap- doa di belakang pintu. Oh, yang tadi, secara ya. tidak Jadi- langsung dia kayak magerin rumah lah tujuannya gitu. Oh. Jadi nggak berani masuk ke rumah gitu kan. Hmm. Nah setengah 2 itu tiba-tiba gue kebangun sekitar ya mungkin itu jam 1 setengah 2. Gue kebangun, gue denger nama gue dipanggil dari arah luar dan suaranya kayak anak kecil, kayak ya usia gue lah waktu itu kelas 4 SD. Manggil nama gue, spontanitas gue bangun. Waktu itu posisi tangan gue di papan ya, di batasin nama papan biar tulangnya nggak geser terus yang diperban itu kan. Seperti kayak pertolongan pertama waktu kecelakaan gitu kan, dikasih papan penyangga gitu. Posisi tangan gue kan gitu. Gue bangun dengan susah payah, gue nengok ke jendela. Gue di situ lihat ya kayak teman gue, Oh, teman. anak kecil gitu kan, kayak teman gue. Cuman Tapi itu gue nggak setengah 2. ngerti. Gue waktu itu nggak tahu kalau itu setengah 2. Oh, belum tahu nih. Belum tahu nih, Nggak belum ngecek, tahu nih. nggak ngecek Nggak juga. ngecek jam Oke. berapanya nih. Belum tahu waktu itu setengah 2. Gue bangunin oma gue, nyokap nenek gue yang tidur di sebelah gue. Oma bangun, Bauti bangun. Akhirnya bangun. Kenapa? Aku mau jalan-jalan. Udah dipanggil sama temen-temen nih. Biasa kan waktu itu masih waktu zamannya itu sih SD sering kan kalau Minggu pagi gitu kan udah Ya. kegiatannya buat jalan-jalan pagi sama teman-teman. Jadian Jadian ala-ala anak kecil gitu Ala kan. bocil lah ya. Ala bocil kan. Nah gitu. Itu dipanggil, gue topingnya dipanggil sama teman-teman, biasanya dia datangin gini itu jalan-jalan, diajak jalan-jalan lagi. Bentar, nenek feelingnya nggak enak nih, nenek gue feelingnya nggak enak. Bentar, kamu tunggu sini. Nenek ke ruang tamu, lihat jam dinding. Oh, Setengah 2. Nah, gue taunya itu dari nenek karena lihat jam dinding di kamar, kayak di ruang tamu. Udah kamu tidur aja. Setengah 2, masa temanmu datang ke sini manggil ngajak jalan-jalan. Gue langsung ya udah nurutin lah. Lagian adik juga masih sakit. iya. Kok mau jalan-jalan? Tangannya kayak gitu apa nggak sakit? Nah, ya udahlah, gue nurut. Oke, lanjutin tidur nih. Ya mau ngelanjutin tidur, baru mau ngelanjutin tidur, si nenek penasaran dong. Karena kan dari keterangan gue lihat teman gue yang datang dan gue kan juga ngintip dari jendela. Penasaran nih, nenek ngintip dari jendela. Waktu ngintip, tiba-tiba nenek teriak kenceng. Karena melihat tadi. Nggak tahu nih, belum dapat ceritanya kan, soalnya itu kan besoknya baru Oh. nenek cerita itu kan. Kenceng, teriak kenceng sampai bokap yang di belakang pintu itu sampai lari ke kamar gua, sama nyokap yang dari kamarnya nyokap itu lari ke kamar gua. Udah lihat posisi nenek itu udah duduk di bawah dekat jendela dengan raut wajah yang pucat, dan padangnya kosong. Langsung lah dibangunin, dudukin di tempat tidur, dikasih minum. Kasih minum air putih ini masih kaku, masih belum bisa ngomong apa-apa, dan itu gue jelas lihat sendiri reaksi wajah nyokap nenek. Karena gue juga kaget juga, nenek tiba-tiba teriak. Oke, dan selanjutnya. Akhirnya ya udahlah, akhirnya si nyokap nemenin belum mau nggak mau di kamar. Itu gue masih inget si almarhumah nyokap itu sampai tidur Duduk. di kursi buat nemenin, takut kalau ada apa-apa lagi. Takut kalau misalkan. Karena nyokap yang pertama udah ngeliat tangan tadi, yang keduanya lihat posisi nenek shock. Takut karena ada takut kenapa-napa, akhirnya nyokap di situ dan gue tidur. Posisi jaga itu jadi gak giliran sama bokap, ya kan? Nah posisi waktu itu si nyokap, gue masih belum tidur, gue tahu si nyokap didatengin sama bokap terus disuruh tidur di kamarnya nyokap nih, karena
feelingnya bokap udah aman nih. Oke. Feelingnya bokap udah aman, nyokap disuruh tidur, dibangunin, datang ke kamar gua, bangunin nyokap buat tidur di kamar aja daripada tidur duduk gini nggak enak, nanti malah sakit semua bedanya. Terus akhirnya ada ke kamar tidur, giliran lah sama bokap. Ntar kalau bokap udah capek, bokap ke kamar bangunin nyokap, giliran nyokap yang jaga. Tapi kalau nyokap jaganya di kamar gua, sedangkan kalau bokap ini kalau jaganya di ruang tamu, di belakang pintu. Nah mungkin aku nggak tahu juga itu posisinya gimana. Mungkin waktu bokap jaga, mungkin waktu besoknya gua bangun tidur itu tempat tidur spray itu darah semua. Darah dari? Dan darah sumber darahnya itu dari tangan gue. Ini ada bekas luka, cuman udah tipis banget karena kan juga alhamdulillah penyembuhannya juga cepet juga. Jadi nggak ada nggak model bekas luka terus yang keloid gitu, enggak. Ini ada bekasnya, masih kelihatan ini. Ini kan? Nih kan? Iya. Nih. Itu paginya gue lihat itu darah di spray karena spraynya kan putih. Spraynya putih yang ada renda bunga-bunganya. Yeah. Itu kalau kena darah kelihatan dong. Di spray putih, kain putih merah kan. Gue sempet takut. Ini darah dari mana? Si nenek bangun kaget, kok merah semua spray. Akhirnya inisiatif dibuka perbang ini. Ternyata sini bolong. Padahal sebelumnya nggak bolong, dan posisi kayu itu di samping sebelah sini loh, nggak yang gini. Kalau gini kemungkinan kesodok sama ini kedorong sama kayu, terus luka bolong bisa. Tapi kayu dari samping sini semua. Bagian kalau misalkan ada luka kan, nah keras terasa kan? Iya. Ini nggak terasa. Dan logisnya kalau orang yang pijet patah tulang, itu kalau di lokasi yang mau dipijat ada luka, dia nggak berani mijit. Dimanapun orang pijit, itu kalau di lokasi yang dipijit ada luka, dia nggak berani mijit. Nah, berarti kan yang tukang pijit berani mijit kan karena nggak ada luka. Oke. Nah, tiba-tiba itu paginya kok bolong sini. Kayak bolong gitu kan, ya kayak luka bolong, tapi yang enggak bolong dalam itu enggak, tapi kelihatan kayak nyekung gitu. Oke. Nah gitu kan, pecah, dan itu aromanya enggak anyir darah lagi, tapi kayak bercampur busuk. Oh. Yang Dan jadi itu pun bukan darah dari darah gue. Anda ya? Kalau sampai darah sampai ke spray itu banyak darahnya, otomatis gue kehabisan darah dong. Kehabisan darah. Dan itu lemes dong. Ini sama sekali enggak. Dan wajah gue juga enggak pucet. Itu di situ gue kaget, benar-benar kaget. Dan yang anehnya lagi, itu yang spray yang berlumuran darah itu cuma di bagian space gue tidur. Sedangkan nenek yang di space-nya nenek itu nggak ada darah, jadi kayak ada batasnya gitu. Sebelahan. Kan aku kan satu tempat tidur sama nenek nih. Itu jadi kayak ada batas space-nya gitu. Oh, jadi di bagian separuh gitu Pak. Oh. Dan itu benar-benar baunya amis-amis, agak busuk gitu, serius. Sungguh di luar logika, beneran serius. Ini nggak gue buat-buat atau ceritanya gue ngarang, ini enggak, itu sesuai kejadian. Ini ada bukti lukanya, ada bukti patah tulangnya loh. Ceritanya apa? Oke. Terus sampai akhirnya kaget kan di situ. Ngehnya itu kalau itu space setelah gue bangun, duduk di spray itu, waktu nyokap nyuruh gue turun pelan-pelan dan spray itu mau dicuci sama nyokap. Di situ nyokap baru nggak gemeteran tuh, mau narik spraynya gemeteran. Ya karena lihat itu ada batasannya itu.
Ya walaupun batasannya nggak rata lurus gitu, nggak rata, cuman ini gue juga lihat sendiri soalnya nyokap sampai gemetaran mau ngelepas pen. Oke. Dan itu disaksiin bokap. Nyokap terus akhirnya manggil bokap masuk, bokap juga nyaksiin itu. Terus Lihat semuanya. udah langsung diambil, udah direndam pakai air garam juga, pakai dikasih garam juga. Takutnya kan kalau ada campur tangan dari yang nggak jelas gitu kan. Nah gitu, direndam pakai garam juga dan lain sebagainya. Waktu itu langsung gua didudukin di ruang tengah, dibersihin tuh lukanya karena kan darah semua, juga diganti perbannya juga darah soalnya. Ganti perban, dilepas ini. Jadi gue tahu kalau itu direndam dan dikasih garam, gue tahu soalnya ngasihnya di depan gue sih, jadi gue tahu dikasih garam gitu sih. Terus akhirnya jadian itu, terus siangnya gue pijet lagi, dan benar tukang pijetnya nggak berani mijet posisi dari atas karena ada luka di sini. Dia mijetnya justru yang dari bawah. Tapi benar-benar pelan banget, beda sama waktu mijit yang pertama. Tapi benar-benar pelan banget. Karena apa tak? Ya mungkin takutnya kalau waktu tulangnya gerak atau apa mempengaruhi luka, logikanya. Makanya mijitnya beda, pelan banget. Dan di situ tiba-tiba waktu baru datang sebelum dia mau mijit, seingat gue ya, dia bapaknya yang tukang mijit itu tiba-tiba tanya, tadi malam ada kejadian apa? Di rumah. Tadi malam di rumah ada kejadian apa? Oh, jadi tukang pijitnya tahu. Tiba-tiba tanya kayak gitu, sedangkan nyokap bokap belum cerita. Belum ada buka cerita apa-apa. Spontan, bokap nyokap kaget. Dan dari situlah waktu itu nyokap apa bokap ya yang ngawalin cerita. Pokoknya antara bokap sama nyokap. Si nenek nggak ikut nih karena nenek gue nungguin adik gue di rumah. Jadi yang nganterin bokap nyokap. Nggak tahu bokap atau nyokap yang cerita duluan, tapi salah satu dari almarhum atau almarhumah itu cerita. Sampai terus akhirnya dia bilang bahwa ini anaknya bapak sebenarnya mau diminta sama sosok-sosok yang tiap malam datang ke rumah, di depan rumah. Nah disitulah bokap sama nyokap tanda tanya, kok sampai mau diminta, kenapa? Dijelasin sama yang mijit bahwasannya, jadi waktu kejadian